Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi presentasi dengan judul Ajaran Sosial Gereja. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, Novita Friska Susila dengan NIM L051211019, area Lembang Situlak G061211012, Cecilia Priti dengan NIM G051211037. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sifat ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja bersifat lunak bila dibandingkan dengan ajaran gereja yang dalam artian ketat, yaitu dogma. Ajaran sosial gereja sendiri merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasi. Ajaran sosial gereja penekanannya lebih pada totalitas pada permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, terlibat aktif dan terjun langsung pada situasi sosial kemasyarakatan. Tidak hanya sekedar pada membantu orang miskin, mencarikan pekerjaan bagi pengangguran, memberikan dana, dan memberi sedekah, namun terlebih pada mencari akar permasalahan, sebab-sebabnya, dan mencari solusinya. Penetapan Ajaran Sosial Gereja atau disingkat ASG. Bulan Agustus, gereja juga menetapkan sebagai Bulan Ajaran Sosial Gereja. Inilah seruan dari para paus yang tampak dalam ensiklik yang berisi ASG dan sekaligus melatar belakangi munculnya ASG. Ajaran sosial gereja seringkali disamakan dengan ajaran para paus, terutama sejak Paus Leo yang ke-13. Dalam hal ini, kita diajak untuk mewujudkan iman kepada Yesus Kristus dengan perbuatan-perbuatan sosial. Karena iman pada dasarnya tidak bisa lepas dari perbuatan, dan Yesus Kristus sendiri bahkan mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang kecil dan menderita. Sehingga kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, dengan sendirinya kita harus memperhatikan orang-orang kecil dan menderita. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Prinsip pertama dan yang paling penting di dalam ASG adalah prinsip penghargaan pada martabat manusia. Prinsip kedua adalah upaya untuk menciptakan kebaikan bersama atau bonum commune. Prinsip ketiga adalah solidaritas. Solidaritas adalah ikatan yang menyatukan kita sebagai manusia. Prinsip keempat adalah prinsip subsidiaritas, artinya setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku di masyarakat, baik itu lokal, nasional, maupun internasional, haruslah sejalan dengan prinsip kebaikan bersama. Prinsip kelima adalah keberpihakan pada mereka yang kalah. Mereka yang kalah ini termasuk juga kelompok minoritas tertindas dan juga orang-orang yang miskin secara ekonomi, kultural, moral, maupun spiritual. Penerapan ajaran sosial gereja. ASG atau ajaran sosial gereja mendorong kita untuk peduli pada kekhawatiran, kecemasan, harapan, maupun kebahagiaan setiap orang. Yang pertama, kita perlu memahami secara mendalam situasi yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita perlu menganalisis dan mengevaluasi situasi yang ada dalam kerangka kelima prinsip di atas. Yang ketiga, berpijak pada rencana-rencana yang sejalan dengan kelima prinsip dasar ASG atau ajaran sosial gereja. Kita melakukan tindakan nyata dan kemudian melakukan evaluasi serta refleksi atas tindakan kita tersebut dalam terang kelima prinsip dasar ajaran sosial gereja. Macam-macam ajaran sosial gereja. Adapun macam-macam dokumen yang berisi tentang ajaran sosial gereja, yaitu
Rerum Novarum atau Kondisi Gereja, ensiklik Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Yang kedua, Quadragesimo Anno atau tahun ke-40, ensiklik Paus Plus 11 pada tahun 1931. Yang ketiga, Mater et Magistra atau Ibu dan Pengajaran, ensiklik Paus Yohanes 23 pada tahun 1961. Yang keempat, Pacem in Terris atau Damai di Bumi, ensiklik Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963. Yang kelima, Gaudium et Spes atau Kegembiraan dan Harapan, dokumen Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II pada tahun 1965. Keenam, Populorum Praexio atau Kemajuan Bangsa-Bangsa pada ensiklik Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967. Ketujuh, Octogesima Adveniens tahun ke-80 pada surat apostolik Paus Paulus ke-6. Kedelapan, Octovientes ex noverso atau berhimpun dari seluruh dunia atau lebih dikenal dengan Justis in Mundo, Justice in the World pada Sinode para Uskup sedunia pada tahun 1971. Kesembilan, Evangelii Nuntiandi atau evangeliasi di dunia modern pada tahun 1975 pada anjuran apostolik Paus Pius ke-6. Kesepuluh, Redemptor Hominis atau Sang Penebus Manusia pada tahun 1979 pada ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada ensikliknya yang pertama. Yang ke-11, Laborem Exercens, Kerja Manusia, ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1979. Yang ke-12, Solicitudo Rei Socialis, Keprihatinan Sosial, ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987. Yang ke-13, Centesimus Annus, tahun ke-100, ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1991. Yang ke-14, The Participation of Catholic in Political Life, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kongresi Suci untuk ajaran iman pada tahun 2002. Yang ke-15, Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran, oleh Paus Benedictus yang ke-16 pada tahun 2009. Kelembagaan kepedulian gereja terhadap masalah-masalah sosial. Terdapat 4, yaitu PSE Pengembangan Sosial Ekonomi, APP Aksi Puasa Pembangunan, GOLTA Gerakan Orang Tua Asuh, PGM Pengurus Gereja dan Papa Miskin. Tujuan ajaran sosial gereja. Tujuan ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangan ikut serta menciptakan dunia kerja dan keragaman relasi manusia yang terhormat dan masyarakat yang sejahtera, bersahabat, dan bermartabat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami paparkan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Demikian dari kelompok kami dan terima kasih.